Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Perkenalkan, di sini nama saya Natalia Sonata, berasal dari SMP Negeri 3 Pangkal Pinang. Nah, sekedar saya membuat video ini barusan selesai dari simulasi mengajar CGP angkatan 7 ya. Di sini tujuan saya hanya sekedar untuk share pengalaman saja teman-teman sekalian yang mau melakukan simulasi mengajar. Saya terus terang saja mulai mempersiapkan simulasi mengajar ini 2 hari, dimulai dari kemarin. Itu dari pagi sampai sore saya persiapkan. Saya minta bantu salah satu teman saya, Pak Dudi, untuk mempersiapkan teknisnya ya. Saya menggunakan laptop sekolah yang alhamdulillah tidak perlu menggunakan earphone, tapi alhamdulillah suaranya masuk lantang, terdengar baik oleh asesor. Kemudian saya juga menggunakan laptop pribadi saya ya, sekedar hanya untuk dokumentasi pribadi saya lah ya, seperti itu ya. Saya ingin evaluasi apa-apa yang kurang ketika saya menyampaikan simulasi mengajar. Nah, di sini saya mau memberi tips kepada teman-teman sekalian yang kira-kira mau melaksanakan simulasi mengajar di tahapan CGP berikutnya. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, ketika kalian ingin simulasi mengajar 15 menit sebelum itu dimulai, kalian sudah masuk ke link yang sudah disediakan atau klik bergabung di Google Meet yang disediakan untuk kita simulasi mengajar ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tentu saja saya menyiapkan materi sebelumnya ya, seperti ini contohnya ya. Saya tidak menggunakan PowerPoint, saya tidak menggunakan teknologi apapun, tapi saya menggunakan teknik ya mengajarnya yang manual saja ya. Metode yang saya gunakan seperti ini ya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman perhatikan dalam persiapan menghadapi asesor itu, ketika kita sudah standby 10 menit diberi waktu, itu memang benar-benar siap. Oh ya, sebelum itu kita diminta dulu untuk menunjukkan KTP kita dengan jelas ya. Jadi taruhlah KTP teman-teman itu di atas meja yang sudah disediakan. Nah, kemudian teman-teman berikutnya yang kalian perlu lakukan adalah mempersiapkan waktu semaksimal mungkin. Tadinya saya ingin menjelaskan ini semua, tetapi karena saya coba beberapa kali ya, waktunya itu lebih dari 10 menit, sedangkan kita kan maksimalnya 10 menit, minimalnya 8 menit. Jadi alhamdulillah tadi waktunya saya tidak lebih dari 10 menit, tidak kurang dari 10 menit. Jadi kira-kira sekitar 8 sampai 9 menit seperti itu. Ya, ada berapa ya, contohnya yang ini ya, yang karakter yang di sebelah sini itu tidak tersebutkan, tapi memang saya sengaja karena waktunya takut tidak cukup. Seperti itu teman-teman. Tapi intinya kita sudah dapat, seperti itu teman-teman. Kita jelaskan sepercaya diri mungkin seperti apa yang sudah ya. Perlu latihan teman-teman. Di sini kita perlu banyak latihan supaya kita tidak grogi. Kalau saya sebelum mulai, saya siapin air putih, saya minum dulu air putih, saya tarik nafas panjang-panjang, kemudian saya baca bismillah, minta tolong ya supaya kita lancar ya teman-teman. Itu sudah biasa ya. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, sudah selesai presentasi. Nah, itu kita tidak selesai begitu saja, tapi ada beberapa hal yang kita ditanya. Tidak banyak pertanyaan, kurang lebih 5 menit pertanyaan, tapi tadi saya ada ditanya mungkin 4 sampai 5 pertanyaan ya, yang berhubungan dengan simulasi mengajar saya pada hari ini. Salah satunya ya, otomatis kalian semua, teman-teman semua harus menyiapkan jawaban yang memang benar-benar siap. Kalian baca-baca dulu tentang misalnya metode mengajar kalian itu seperti apa sih, kalian menggunakan metode apa, model pembelajaran kalian itu seperti apa. Sudah itu penilaian, biasanya mereka banyak bertanya tentang instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian itu seperti apa. Kalau Anda memiliki, katanya contoh ya, misalnya seandainya Anda memiliki instrumen penilaian apa saja gitu ya. Ya jelas ya, intinya ya seperti biasa ya, yang kita siapkan otomatis instrumen penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi nanti disebutkan misalnya kalau pengetahuannya untuk nilainya ya kita sesuaikan saja di pengetahuan yang kayak, kalau kan pengetahuan kan ada levelnya ya, ada ranahnya ya, C1 sampai C6. Nah, kira-kira kalau si anak ini levelnya C1 sampai C3 ya, berarti kita perlu mengadakan
remedial seperti itu. Tapi kalau dia ranahnya sudah nilai sudah C4 sampai ke C6 itu kita perlu boleh adakan pengayaan seperti itu. Nah, nanti ditanya lagi, dibalik lagi, katanya kalau sudah nilai itu muncul dan nilai itu ada, seperti apa yang akan Ibu lakukan kelanjutannya, misalnya seperti itu. Ya, balikan lagi seperti yang kita jawab tadi. Kalau nilai pengetahuan anak-anak ini tadi di atas KKM, ya tentu saja pengayaan. Kalau di bawah tentu saja remedial seperti itu. Ya seputar itulah. Ya, persiapan kita apa sih mau mengajar, misalnya RPP segala macam seperti itu. Kemudian agak pintar-pintar sedikit menjawab ya teman-teman. Kalian harus banyak-banyak membaca tentang apa sih metode itu, apa strateginya. Kemudian ada di sini ada tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kalian itu seperti apa sehingga kalian mempunyai strategi, sehingga kalian menentukan metode, sehingga kalian memiliki langkah-langkah atau teknik mengajar, sehingga kalian bisa menentukan model yang akan kalian gunakan. Seperti itu teman-teman. Itu perlu dipelajari. Saya juga sebenarnya waktunya ini mepet bener. Ketika tahu pengumuman nama saya muncul untuk ikut simulasi mengajar, itu waktunya nggak nyampe seminggu, dalam beberapa hari. Jadi saya mempersiapkan tahu pengumuman 3 hari sebelumnya. Hari besoknya sudah dapat jadwal simulasi mengajar. Jadi 2 hari saya siapkan. Jadi saya belajarnya instan, tapi saya insya Allah bersungguh-sungguh sekali ingin mengikuti simulasi ini. Nanti hasilnya seperti apa ya saya pasrah saja, saya terima saja apa hasilnya. Nah, nanti saya tunggu. Kalau misalnya lolos, ya alhamdulillah, berarti lolos ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Nah teman-teman, tips-tips tadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian dalam mempersiapkan simulasi mengajar. Kali ini saya ikut simulasi CGP angkatan 7. Ya, jadwal saya hari ini tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 30 Juni 2022. Ya, doakan teman-teman ya, semoga saya lolos dalam wawancara berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.